Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Irawati Fahmi, anggota MGMP Matematika SMP Kota Padang. Kali ini kita akan membahas topik mengenai transformasi geometri, khususnya mengenai dilatasi. Materi ini merupakan materi pembelajaran matematika kelas 9 kurikulum 2013. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan definisi dilatasi pada suatu benda. Yang kedua, kita dapat melukis bayangan hasil transformasi khususnya dilatasi. Dilatasi adalah transformasi yang menghasilkan gambar yang bentuknya sama dengan aslinya, tetapi ukurannya berbeda. Pelebaran yang menghasilkan gambar lebih besar disebut perbesaran atau dilatasi. Dilatasi yang menghasilkan gambar lebih kecil disebut dengan reduksi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat dilatasi dalam berbagai situasi. Contohnya, saat kita mencetak pas foto di studio foto, mungkin kita ditawarkan untuk ukuran foto 2x3 atau 3x4 atau 4x6. Foto yang dicetak dari ukuran kecil sampai ukuran besar tersebut merupakan salah satu contoh dilatasi. Contoh lainnya, saat seorang perancang pesawat akan membuat sebuah pesawat, maka pada awalnya dia membuat sebuah miniatur pesawat dengan ukuran yang sangat kecil. Kemudian,
fungsi dapat juga dituliskan D buka kurung siku P A, B, K tutup kurung siku, yang artinya dilatasi pada pusat P A, B dan faktor skala K. Contohnya, apabila dituliskan D O, 2, ini artinya adalah dilatasi atau perbesaran pada pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Sekarang kita akan melihat dilatasi pada bidang koordinat. Yang pertama, dilatasi dengan faktor skala positif K lebih dari 0 serta pusat dilatasi O 0,0. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 2,1, B 1,2, dan C negatif 1,3. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika dilakukan dilatasi pada titik O 0,0 dengan faktor skala 2. Kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Langkah pertama, letakkan titik-titik yang akan didilatasikan. A negatif 2,1, B 1,2, C negatif 1,3. Kemudian, hubungkan titik A, B, C sehingga membentuk segitiga ABC. Langkah pertama, kita akan menentukan hasil dilatasi dengan faktor skala 2 untuk titik A negatif 2,1. Caranya adalah kita ukur jarak dari titik pusat dilatasi O 0,0 ke arah titik A. Umpamanya, jarak dari O ke A ini sepanjang A satuan. Karena faktor skala kita adalah 2, maka kita kalikan jarak dari O ke A dengan angka 2. Sehingga jarak dari O ke bayangannya nanti adalah 2 kali A sama dengan 2A. Kemudian kita ukur dengan arah yang sama dari O ke bayangannya sejauh 2A. Sehingga kita peroleh dari O ke A aksen ini pada titik negatif 4,2. Kemudian, untuk titik B, kita lakukan hal yang sama. Ukurlah jarak dari O ke B, umpamanya sepanjang B satuan. Karena faktor skalanya adalah 2 positif, maka jarak dari O ke B kita kali 2. Maka kita peroleh jarak dari O ke bayangannya nanti adalah sejauh 2 kali B, yaitu 2B. Kemudian ukur jarak dari O ke titik bayangan B tersebut sejauh 2B. Sehingga kita peroleh bayangan dilatasi dari titik B, yaitu pada titik B aksen 2,4. Hal yang sama kita lakukan pada titik C. Ukurlah jarak dari O ke C, umpamanya sejauh C satuan. Karena faktor skala kita 2, maka pada arah yang sama, kita ukur jarak sejauh 2 kali C. Dan kita peroleh bayangan dilatasi dari titik C pada titik C aksen, yaitu negatif 2,6. Akhirnya kita peroleh dilatasi titik A, B, C, yaitu pada titik A aksen, B aksen, C aksen. Kemudian hubungkan titik A aksen, B aksen, C aksen, sehingga juga membentuk sebuah segitiga. Maka segitiga A aksen, B aksen, C aksen
disebut dengan hasil dari dilatasi segitiga ABC dengan pusat dilatasi O dan faktor skala 2. Berikutnya, kita lihat dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, kita dapat menggunakan aturan. Aturannya itu adalah, apabila kita mempunyai titik A, X, Y, kita dilatasikan dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala K, maka kita akan memperoleh bayangannya A aksen, yaitu K dikali X, K dikali Y. Faktor skala dikali nilai X, faktor skala dikali nilai Y. Contohnya, tadi kita punya titik A negatif 2,1. Didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 2. Maka bayangannya A aksen kita peroleh dengan mengalihkan faktor skala 2 kali negatif 2 nilai X, faktor skala 2 dikali nilai Y 1. Maka kita peroleh titik bayangan dilatasinya adalah 2 kali negatif 2, negatif 4, 2 kali 1, 2. Maka titik bayangannya adalah A aksen negatif 4,2. Demikian juga halnya dengan titik B dan titik C. Sehingga kita peroleh B aksen 2,4 dan C aksen negatif 2,6. Sesudah kita peroleh titik A aksen, B aksen, C aksen, maka kita dapat menggambarkannya pada bidang koordinat. Langkah awal, gambarkan titik A, B, C. Kemudian, hubungkan titik A, B, dan C sehingga membentuk segitiga ABC. Setelah itu, letakkan titik-titik bayangan yang telah kita peroleh. A aksen di negatif 4,2, B aksen di 2,4, dan C aksen negatif 2,6. Kemudian, hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Sehingga kita peroleh bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala 2. Berikutnya kita lihat yang kedua. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 4,2, B negatif 2,4, dan C negatif 4,4. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika dilakukan dilatasi pada titik O 0,0 dengan faktor skala 1/2. Jadi, dalam hal ini kita akan melihat dilatasi dengan faktor skala K lebih dari 0 dan K kurang dari 1. Positif serta pusat dilatasi
diperoleh titik A aksen negatif 2,1, titik B negatif 1,2, dan titik C negatif 2,2, maka hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Sehingga terbentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan hasil dilatasi dari segitiga ABC dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala 1/2. Karena nilai K 1/2 dan bernilai positif, maka hasil dilatasi kita masih pada arah yang sama dengan gambar asalnya atau gambar semulanya. Cara yang berbeda menggunakan aturan rumus, yaitu apabila kita punya titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K, maka bayangan dilatasinya adalah A aksen, faktor skala dikali X, faktor skala dikali Y. Contohnya, tadi kita punya titik A negatif 4,2. Kita dilatasikan dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 1/2. Maka bayangan dilatasinya adalah A aksen 1/2 dikali negatif 4,1/2 dikali 2. Sehingga kita peroleh bayangannya A aksen negatif 2,1. Demikian juga halnya dengan titik B dan titik C. Kita dapat menggunakan rumus AX, Y didilatasikan dengan pusat O, K, maka hasilnya adalah A aksen K kali X, K kali Y. Sesudah kita peroleh titik bayangan A aksen negatif 2,1, titik B aksen negatif 1,2, dan titik C aksen negatif 2,2, maka kemudian gambarkan titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Gambarkan gambar asalnya segitiga ABC, kemudian gambarkan titik-titik bayangan A aksen, B aksen, C aksen pada bidang koordinat dengan arah yang sama. Sesudah itu, diperoleh bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang merupakan hasil dilatasi segitiga ABC dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala 1/2. Berikutnya yang ketiga, yaitu dilatasi dengan faktor skala negatif K kurang dari negatif 1 serta pusat dilatasi O 0,0. Contohnya, diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 2,1, B negatif 1,2, dan C negatif 2,2. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika dilakukan dilatasi pada titik O 0,0 dan faktor skala negatif 2. Kata kuncinya di sini adalah faktor skalanya negatif 2. Apabila faktor skalanya bernilai negatif, maka nanti bayangan dari hasil dilatasinya itu terletak berlawanan arah dengan gambar semula. Mari kita gambarkan. Langkah awal sama dengan kegiatan kita semula. Gambarkan gambar semulanya titik A, B, C. Kemudian hubungkan ketiga titik tersebut sehingga membentuk segitiga ABC. Langkah berikutnya, ukurlah jarak dari O ke A. Umpamanya sepanjang A satuan. Karena faktor skala kita adalah negatif 2 dan pusat dilatasi kita adalah O 0,0, maka ukurlah jarak secara berlawanan arah dari O ke bayangannya sejauh
negatif 2 kali A. Ukurlah jarak dari O ke A aksen ini sejauh negatif 2 kali OA. Sehingga kita peroleh bayangan titik A tersebut, A aksen 4, negatif 2. Kemudian, pada titik B kita lakukan hal yang sama. Ukurlah jarak dari titik O ke titik B sejauh OB. Karena faktor skala negatif 2, maka secara berlawanan arah, ukurlah jarak dari O ke B aksen nantinya sejauh negatif 2 dari OB. Maka kita peroleh titik B aksen pada posisi 2, negatif 4. Hal yang sama kita lakukan pada titik C. Kita ukur jarak dari O ke C sejauh C satuan. Karena faktor skala kita negatif 2, negatif, maka posisi bayangan titik hasil dilatasi berlawanan arah dengan OC, yaitu kita ukur jarak sejauh negatif 2 kali C satuan ke OC aksen. Dan kita peroleh posisinya pada titik 4, negatif 4. Sehingga A aksen, B aksen, dan C aksen merupakan hasil dilatasi dari titik A, B, dan C. Kemudian, titik A aksen, B aksen, dan C aksen kita hubungkan ketiga-tiganya, maka kita peroleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini merupakan hasil dilatasi dari segitiga A, B, C dengan pusat dilatasi O dan faktor skala negatif 2. Tampak di sini, apabila faktor skala kita kurang dari negatif 1, maka bayangan dari hasil dilatasinya, posisinya saling berlawanan arah. Dengan cara menggunakan rumus, kita masih menggunakan rumus yang sama. Apabila kita punya titik A, X, Y didilatasikan dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K, maka bayangannya adalah A aksen K kali X, K kali Y. Contohnya, kita punya titik A negatif 2,1. Didilatasikan dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala negatif 2. Maka kita memperoleh bayangan hasil dilatasinya yaitu A aksen negatif 2 kali negatif 2, negatif 2 kali 1. Yaitu A aksen 4, negatif 2. Hal yang sama dilakukan pada titik B dan titik C. Sesudah kita peroleh titik A aksen 4, negatif 2, B aksen 2, negatif 4, C aksen 4, negatif 4, kemudian gambarkan pada bidang koordinat. Tetap gambarkan dulu gambar semulanya, segitiga A, B, C. Kemudian tempatkan titik A aksen 4, negatif 2, titik B aksen 2, negatif 4. Dan titik C aksen 4, negatif 4. Setelah kita peroleh titik A aksen, B aksen, C aksen, kita hubungkan satu sama lainnya sehingga membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil dilatasi segitiga A, B, C dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala negatif 2. Posisinya berlawanan arah. Yang keempat, yaitu dilatasi dengan faktor skala negatif, K lebih dari negatif 1 dan K kurang dari 0, serta pusat dilatasi O 0,0. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut A negatif 4,2, B negatif 2,4, dan C negatif 4,4. Gambarlah bayangan segitiga ABC pada bidang koordinat kartesius jika dilakukan dilatasi pada titik
O 0,0 dengan faktor skala negatif 2. Faktor skala kita masih negatif, yaitu negatif 1/2. Caranya sama, gambarkan titik asal, kemudian hubungkan ketiga titik asal tersebut sehingga membentuk segitiga ABC. Karena faktor skala kita negatif, maka posisi dari bayangannya berlawanan arah. Contohnya, ukur pertama-tama jarak dari O ke A, umpamanya sepanjang A satuan. Karena faktor skala kita adalah negatif 1/2, maka jarak dari O ke A kita kali dengan negatif 1/2. Sehingga kita peroleh nantinya bayangan kita berlawanan arah. Jadi gambarkan titik A tersebut pada garis yang sama namun berlawanan arah, yaitu jarak dari O ke A aksen ini sejauh setengah dari jarak dari O ke A. Demikian juga secara berlawanan arah, gambarkan pula jarak dari O ke B aksen ini merupakan setengah dari jarak dari O ke B. Demikian juga secara berlawanan arah, gambarkan pula dari O ke C aksen ini sejauh setengah dari jarak O ke C. Sehingga kita peroleh titik A aksen pada posisi 2, negatif 1, B aksen 1, negatif 2, dan C aksen 2, negatif 2. Sesudah kita peroleh titik A aksen, B aksen, dan C aksen, hubungkan ketiga-tiganya sehingga membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Segitiga A aksen, B aksen, C aksen merupakan hasil dilatasi dari segitiga A, B, C dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala negatif 1/2. Nampak di sini bahwa hasil dilatasinya mengalami reduksi atau pengecilan dan posisinya berlawanan arah dengan gambar semulanya. Dengan menggunakan rumus, kita juga dapat menentukan hasil dilatasinya, yaitu apabila kita punya titik A negatif 4,2, kita dilatasikan dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala negatif 1/2, maka bayangan dilatasinya A aksen, yaitu negatif 1/2 kita kali X negatif 4, negatif 1/2 kita kali Y2. Maka hasil dilatasinya adalah A aksen 2, negatif 1. Hal yang sama kita lakukan untuk titik B, sehingga kita peroleh titik B aksen 1, negatif 2 dan titik C negatif 4,4 dan hasil dilatasinya C aksen 2, negatif 2. Kita akan bisa apabila kita berani mencoba. Kesimpulan topik kita kali ini adalah bahwa untuk menentukan dilatasi suatu benda dapat kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius atau dengan menggunakan rumus, yaitu apabila kita punya titik A, X, Y, kita dilatasikan dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala K, maka titik bayangan hasil dilatasinya A aksen K kali X, faktor skala kita kali X, K kali Y, faktor skala kita kali dengan Y. Mudah bukan? Kita akan bisa kalau kita berani mencoba. Demikian pembahasan topik dilatasi kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.